Baiklah, dalam video kali ini saya bakal menjelaskan tentang sejarah terjadinya kerusuhan pada tahun 1998, tepatnya di Indonesia. Kejadian tersebut sudah menjadi peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia yang tak terlupakan. Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia. Mulai dari jatuhnya Presiden Soeharto dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya kerusuhan pada tahun 1998. Yang pertama yaitu krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997. Indonesia mengalami krisis ekonomi parah yang menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan penurunan nilai tukar rupiah secara drastis. Kekecewaan terhadap pemerintah Soeharto, rejim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun mulai kehilangan legitimasi di mata masyarakat karena berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu puncak kerusuhan. Kerusuhan Mei 1998 terjadi di berbagai kota besar, terutama di Jakarta, Medan, Solo. Kerusuhan ini ditandai dengan penjarahan, pembakaran, kekerasan, dan serangan terhadap komunitas Tionghoa Indonesia. Jumlah korban diperkirakan dari 1.000 orang tewas selama kerusuhan ini. Banyak di antara mereka terbakar di dalam bangunan yang dibakar massal. Terdapat pula laporan kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dari komunitas Tionghoa. Kerusakan properti ribuan bangunan termasuk rumah, toko, kendaraan dihancurkan atau dibakar selama kerusuhan. Yang ketiga yaitu persentase dan dampak. Korban jiwa terdapat estimasi bahwa sekitar 75% dari korban tewas adalah karena terbakar, dengan sebagian besar korban berada di Jakarta. Korban perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan bahwa sekitar 85% korban kekerasan seksual terjadi saat kerusuhan adalah perempuan Tionghoa. Dampak ekonomi. Kerugian ekonomi akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, dengan sektor properti dan perdagangan menjadi yang paling terdampak. Yang keempat yaitu penyebab kerusuhan, kesulitan ekonomi. Banyak masyarakat yang marah dan frustasi akibat dari kemiskinan, kelangkaan bahan pangan yang menyebabkan ketegangan sosial yang telah terjadi kerusuhannya. Sentimen anti-Tionghoa, ketegangan etnis yang telah lama ada, meningkat selama masa krisis, dan orang Tionghoa seringkali menjadi sasaran karena mereka dianggap sebagai simbol kekayaan. Respon dan dampak politik kerusuhan Mei 1998 berujung pada perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, pengunduran diri Soeharto di tengah tekanan yang semakin besar, baik dari dalam negeri maupun internasional. Soeharto pun akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia. Perubahan sosial. Kerusuhan ini membuka luka mendalam di kalangan komunitas, yaitu di kalangan komunitas Tionghoa Indonesia, dan menyoroti masalah rasial yang selama ini terselubung. Pada era reformasi terjadi sejumlah perubahan kebijakan untuk melindungi hak-hak minoritas dan menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk pencabutan larangan penggunaan bahasa Mandarin dan perayaan Imlek. Baiklah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu tragedi nasional yang disebabkan oleh kombinasi krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto, dan ketegangan sosial yang sudah lama membara. Meskipun kerusuhan ini berakhir dengan jatuhnya Soeharto dan beralihnya Indonesia menuju demokrasi, trauma dan luka sosial masyarakat masih banyak hingga terjadi masa kini. Kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua kelompok etnis di Indonesia. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kerusuhan yang terjadi pada 1998.
Semoga kita semua dapat memahami dan menyimaknya. Terima kasih. Yeah, yeah, Bobby Valentino.